Di penghujung zaman perunggu, atau tepatnya di pertengahan abad ke-13, wilayah Timur Dekat menyaksikan kejayaan yang diwakili oleh beragam kerajaan dan juga kekaisaran. Kejayaan yang diwakili oleh beragam hal, seperti perdagangan yang menghubungkan wilayah-wilayah Timur Dekat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang hidup di zaman tersebut. Sebuah zaman yang diliputi dengan kejayaan, kekayaan, dan juga kedamaian, karena masing-masing wilayah terhubung baik dalam konteks kebudayaan maupun dalam konteks perdagangan yang saling menguntungkan. Namun masa penuh kedamaian dan kesejahteraan tersebut segera berubah menjadi kekacauan di mana terjadi serangan besar-besaran yang menghancurkan sendi-sendi kehidupan di wilayah tersebut. Sebuah periode di mana terjadi kemunduran besar-besaran peradaban di seluruh dunia, kemunduran yang kerap ditandai dengan runtuhnya kerajaan-kerajaan besar dan kekaisaran-kekaisaran kuat di seluruh dunia, seperti keruntuhan peradaban Yunani awal, keruntuhan kekaisaran Hittite, Assyria, Babilonia, peradaban Mesoamerika, dan peradaban lainnya. Sebuah kemunduran yang diakibatkan beragam faktor, dan salah satu di antaranya adalah serangan dari suku barbar yang datang dari wilayah lautan dan menginvasi berbagai peradaban. Suku tersebut kerap dikenal sebagai Sea People, atau suku yang kerap melakukan invasi, penjarahan, dan juga penghancuran banyak wilayah dan menjadi salah satu faktor keruntuhan banyak peradaban di ujung zaman perunggu. Namun siapa sebenarnya Sea People itu? Dari mana asal mereka? Bagaimana mereka datang dan tercatat dalam sejarah sebagai suku yang banyak menghancurkan peradaban, serta bagaimana pada akhirnya Sea People berakhir dan menghilang dari catatan sejarah. Keruntuhan peradaban yang sangat cepat di akhir zaman perunggu yang terjadi sekitar abad ke-10 sebelum Masehi melanda hampir sebagian besar peradaban di seluruh wilayah di dunia. Beragam ilmuwan berteori keruntuhan yang masif di akhir zaman perunggu tersebut terjadi karena banyak hal. Di antaranya terjadinya perubahan cuaca yang sangat ekstrim dan juga masif, penyebaran wabah penyakit, serta keadaan ekonomi yang berjalan stagnan di seluruh dunia, utamanya di wilayah Mediterania dan Laut Aegea yang menjadi titik pusat peradaban dunia. Namun bukti-bukti empiris menyatakan jika apa yang melanda Mediterania datang dari suku-suku yang melakukan invasi, penjarahan, serta penghancuran yang dikenal sebagai bangsa laut atau Sea People. Namun siapa sebenarnya Sea People ini? Menarik kembali sejarah, konsep penamaan Sea People pertama kali digunakan oleh sejarawan bernama Emmanuel Deroux, seorang sejarawan yang mendedikasikan dirinya pada sejarah Mesir kuno. Dalam beragam penelitian dan penemuannya, ia mengungkapkan jika terdapat sebuah invasi yang datang dari laut dan berhasil memukul telak peradaban Mesir kuno di bawah Pharaoh Ramses ketiga, dan tercatat pada sebuah situs kuil Mesir kuno bernama Medinet Habu. Dalam inskripsi tersebut tercatat bahwa pada masa pemerintahan Ramses ketiga, Mesir menghadapi ancaman besar dari bangsa-bangsa asing yang datang dari laut dan juga daratan. Dan masih menurut inskripsi yang sama dari Ramses ketiga menyebutkan jika orang-orang ini datang dari berbagai wilayah, dari Mediterania dan kawasan Laut Aegea yang saling bekerja sama dalam menginvasi, menjarah, serta menghancurkan banyak wilayah di sepanjang Mediterania. Masih menurut deskripsi yang sama, disebutkan bahwa asal-muasal Sea People datang dari beragam suku seperti suku Pleset, Sekles, Zeker, Danuna, Sherden, dan juga Echwes. Maka dapat disimpulkan jika enkripsi yang dicatatkan oleh Ramses ketiga menyebutkan bahwa Sea People berisikan beragam suku yang saling bekerja sama dan sering melakukan gelombang invasi pada suatu wilayah dengan tujuan penjarahan, perampokan, dan juga pengerusakan. Selain menggambarkan bagaimana Sea People berasal, enkripsi Ramses ketiga juga menyebutkan secara rinci bagaimana ciri-ciri Sea People, di mana mereka digambarkan sebagai orang dengan fisik yang kuat, mengenakan helm bertanduk dengan tombak yang panjang, disertai perisai besi, serta memakai rok pendek dengan ikat pinggang. Masing-masing suku yang tergabung dalam Sea People memiliki cirinya masing-masing, seperti ada yang menggunakan helm bertanduk, namun ada juga yang tidak menggunakan helm sebagai pelindung kepala. Ada juga yang memiliki senjata tombak panjang dengan perisai, namun ada juga yang hanya menggunakan pedang dan panah sebagai senjatanya masing-masing. Meskipun terdeskripsi secara gamblang dalam inskripsi Ramses ketiga, namun catatan tentang Sea People sangatlah minim dan menjadikannya sebagai salah satu objek sejarah yang paling abu-abu. Menurut para sejarawan, secara umum Sea People terdiri dari suku-suku laut yang tersebar di wilayah Mediterania seperti suku Pleset, Sekles, Zeker, Danuna, Sherden, dan juga Echwes. Seperti suku Sekles yang merupakan salah satu kelompok dalam Sea People yang disebut dalam prasasti Mesir pada masa Ramses kedua dan Ramses ketiga dan diyakini berasal dari wilayah sekitar Sisilia atau Anatolia. Dalam invasi Sea People sekitar tahun 1200 sebelum Masehi, Sekles berperan sebagai prajurit bayaran atau penyerang laut yang mengancam Mesir dan peradaban Timur Tengah. Ramses ketiga mencatat bahwa mereka bergabung dengan kelompok lain dalam serangan besar tersebut
sebelum pada akhirnya berhasil dikalahkan oleh pasukan Mesir. Meskipun catatan Ramses ketiga dijadikan acuan mendasar dalam penggambaran Sea People, namun catatan tentang Sea People telah dituliskan pada masa pemerintahan Firaun Ramses kedua dan Firaun Merneptah. Dalam catatan Firaun Ramses kedua, beberapa kelompok asing dari arah Laut Mediterania mulai muncul sebagai ancaman kecil. Lalu masa pemerintahan Firaun Merneptah, yang pada masa pemerintahannya Mesir menghadapi invasi Sea People bersama sekutu Libya. Disebutkan dalam prasasti setelah kemenangan Merneptah, tercatat bahwa koalisi bangsa Libya dan Sea People menyerang wilayah daratan barat Delta Nil. Merneptah pun berhasil menghimpun pasukan besar dan menghadapi musuh dalam pertempuran Delta. Ia mengklaim kemenangan besar dan menyatakan bahwa musuh berhasil dihancurkan secara menyeluruh. Dalam catatan tersebut disebutkan bahwa Sea People seperti Serden, Sekles, Echwes, Luka dan juga Teres terlibat dalam invasi ini dan menggambarkan mereka sebagai orang-orang asing yang datang dengan kapal-kapal sebesar, membawa keluarga dan barang-barang, seolah-olah berniat untuk menetap. Namun Merneptah menegaskan bahwa ia berhasil membantai para musuhnya, menangkap banyak tawanan, dan mengamankan perbatasan Mesir dari ancaman mereka. Meskipun mengklaim kemenangan atas invasi awal ini, nyatanya Sea People datang kembali dengan ancaman yang lebih besar, serta berhasil merubah sendi-sendi kehidupan di wilayah Mediterania di masa yang akan datang. Pada sekitar tahun 1200 sebelum Masehi, peradaban besar di kawasan Mediterania Timur dan Timur Dekat mengalami guncangan hebat akibat serangan yang dilakukan oleh kelompok misterius yang dikenal sebagai Sea People. Serangan ini pun menandai dimulainya keruntuhan zaman perunggu, sebuah periode yang ditandai dengan kehancuran peradaban besar seperti kerajaan Het, kekaisaran Mesir, dan kota-kota di Levant dan juga Anatolia. Meskipun asal-usul Sea People masih diperdebatkan, mereka dianggap sebagai konfederasi suku-suku yang bermigrasi melalui darat dan juga laut, serta membawa kehancuran di sepanjang rute mereka. Pada awal abad ke-12 sebelum Masehi, Sea People mulai bergerak dari wilayah barat dan utara menuju kawasan Mediterania Timur, di mana kemunculan awal Sea People terjadi di Kekaisaran Hittite. Kekaisaran Hittite yang berpusat di Hattusa adalah salah satu kekaisaran terkuat pada zaman perunggu. Namun pada sekitar akhir abad ke-13 sebelum Masehi, kerajaan ini mulai mengalami kemunduran karena berbagai faktor, termasuk konflik internal, tekanan dari kerajaan saingan seperti Assyria, dan serangkaian krisis ekonomi, serta perubahan lingkungan. Sea People yang melihat kelemahan Kekaisaran Hittite segera melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah pesisir Anatolia yang merupakan bagian dari Kekaisaran Hittite. Mereka menyerang kota-kota pesisir, menghancurkan pemukiman, dan mengganggu jalur perdagangan penting, dan serangan ini pun segera menjadi salah satu faktor utama keruntuhan Kekaisaran Hittite. Serangan ini menyebabkan destabilisasi di seluruh Mediterania Timur, dan perdagangan internasional segera terhenti, serta memicu migrasi besar-besaran para penduduk. Serangan Sea People tidak hanya terbatas pada pesisir saja, namun mereka juga menyerang ke pedalaman, termasuk ibu kota Hittite, yaitu Hattusa. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa Hattusa berhasil dibakar dan ditinggalkan sekitar tahun 1190 sebelum Masehi, dan penghancuran ibu kota ini menandai akhir dari Kekaisaran Hittite sebagai kekuatan politik yang dominan. Setelah berhasil menghancurkan Hittite, Sea People bergerak menuju Levant, di mana wilayah Levant yang terletak di persimpangan antara Mesir, Anatolia, dan juga Mesopotamia adalah daerah strategis yang kaya akan perdagangan dan sumber daya. Dan kota-kota penting seperti Ugarit, Byblos, dan juga Megiddo menjadi sasaran serangan Sea People. Sea People melakukan serangkaian serangan melalui darat dan juga laut, di mana mereka menggunakan kapal-kapal yang cepat dengan teknologi perang yang maju untuk zaman tersebut, seperti penggunaan pedang panjang dan juga baju zirah. Kota-kota pesisir Levant seperti Ugarit mengalami kehancuran total. Surat-surat dari Ugarit yang ditemukan oleh arkeolog menggambarkan kepanikan dan permintaan bantuan yang tidak terjawab sebelum kota ini akhirnya dihancurkan. Di darat, mereka bergerak bersama keluarga dan hewan ternak, menunjukkan bahwa mereka bukan hanya menyerang saja, akan tetapi juga imigran yang datang untuk mencari tempat tinggal baru. Beberapa kelompok Sea People seperti Pleset, yang kelak dikenal sebagai orang-orang Filistin, pada akhirnya menetap di wilayah Levant Selatan, khususnya di daerah pesisir, dan sekarang menjadi bagian dari Palestina. Mereka pun mendirikan kota-kota besar seperti Ashkelon, Asdod, dan juga Gaza. Banyak kota penting di Levant pun hancur atau ditinggalkan, termasuk Ugarit yang merupakan pusat perdagangan dan kebudayaan. Jaringan perdagangan internasional yang menghubungkan Levant dengan Mesir, Aegea, dan Mesopotamia pun pada akhirnya terputus yang menyebabkan kemunduran ekonomi. Setelah Levant, mereka mengincar Mesir. Mereka mulai muncul sebagai ancaman serius pada masa pemerintahan Firaun Merneptah ketika mereka mulai menyerang wilayah pesisir Mesir, khususnya delta Sungai Nil yang merupakan daerah subur dan juga strategis.
Kelompok-kelompok dalam Sea People yang disebutkan dalam catatan Mesir termasuk Sherden, Sekles, Luka dan juga Jeker dikenal sebagai penyerang yang tangguh dan menggunakan kapal-kapal cepat dan senjata modern untuk zaman tersebut. Serangan mereka tidak hanya mengancam keamanan Mesir saja, akan tetapi juga mengancam stabilitas ekonomi karena Delta Nil adalah pusat pertanian dan juga perdagangan. Melihat ancaman yang sangat signifikan ini, Firaun Merneptah pun segera mempersiapkan pasukan dengan baik, termasuk pasukan infanteri, pemanah, dan juga angkatan laut. Ia juga membangun benteng-benteng dan juga pos-pos pertahanan di sepanjang pesisir pantai Mesir. Kedua kekuatan ini pun pada akhirnya bertemu pada pertempuran Delta yang bertempatan pada tahun kelima pemerintahan Merneptah. Pada invasi ini, Sea People bersekutu dengan suku Libya yang dipimpin oleh Raja Meriere, dan gabungan dari kekuatan ini pun menyerang Delta Nil dari barat, baik melalui darat maupun juga laut. Merneptah pun memimpin pasukan Mesir untuk menghadapi invasi ini, di mana ia menggunakan strategi militer yang cermat, memanfaatkan pengetahuan geografis wilayah delta dan kekuatan angkatan laut Mesir. Merneptah sendiri memimpin pasukan dari garis depan, seperti yang dilakukan oleh para Firaun sebelumnya. Mesir berhasil mengalahkan Sea People dan sekutu Libya dalam pertempuran sengit, dan catatan kemenangan ini pun ditemukan dalam prasasti Merneptah atau Stele of Merneptah yang menggambarkan bagaimana kemenangan pasukan Mesir serta mencatat secara rinci jumlah tawanan dan juga korban di pihak musuh. Sekitar 3 dekade berselang, Sea People kembali mencoba menyerang Mesir di masa pemerintahan Ramses III. Firaun Ramses III yang memerintah Mesir dari sekitar tahun 1186 sebelum Masehi hingga tahun 1155 sebelum Masehi adalah salah satu penguasa terakhir kerajaan baru Mesir dan dianggap sebagai salah satu Firaun terbesar dari dinasti ke-20. Pemerintahannya terutama dikenang karena upayanya mempertahankan Mesir dari serangan luar termasuk pertempuran epik melawan Sea People dalam pertempuran Delta. Pertempuran ini adalah salah satu momen paling penting dalam sejarah Mesir kuno karena Raja Ramses III berhasil mengalahkan ancaman yang telah menghancurkan banyak peradaban di Mediterania Timur. Sea People yang merupakan gabungan dari berbagai kelompok yang melakukan serangan besar-besaran terhadap wilayah Mediterania Timur pada akhir zaman perunggu. Mereka telah menghancurkan dan melemahkan banyak kerajaan besar, termasuk di antaranya adalah Kekaisaran Hittite di Anatolia, kota-kota Mykenae di Yunani, dan kota-kota pesisir Levan seperti Ugarit. Pada masa pemerintahan Raja Ramses III, sekali lagi Sea People mengarahkan perhatian mereka kembali ke Mesir yang merupakan salah satu kekuatan terakhir yang masih berdiri di wilayah tersebut. Menyadari ancaman yang ditimbulkan oleh Sea People, Ramses III mempersiapkan Mesir secara militer dan juga strategis. Ia memperkuat pertahanan di perbatasan timur laut Mesir, termasuk delta Sungai Nil yang menjadi pintu masuk utama untuk serangan laut. Raja Ramses III juga memobilisasi pasukan darat dan juga laut Mesir, serta memastikan bahwa mereka dilengkapi dengan senjata dan kapal perang yang memadai. Sumber-sumber Mesir terutama relief di kuil Medinet Habu menggambarkan persiapan ini secara rinci, termasuk pengumpulan pasukan dan juga persenjataan. Pertempuran Delta terjadi sekitar tahun 1175 sebelum Masehi dan merupakan konfrontasi besar antara pasukan Mesir dan juga Sea People. Pertempuran ini terjadi dari 2 fase utama, yakni pertempuran laut dan juga pertempuran darat. Sea People menyerang pesisir melalui laut menggunakan armada kapal yang besar. Mereka berusaha menembus pertahanan Mesir di delta Sungai Nil, namun Raja Ramses III memimpin pasukan laut Mesir untuk menghadapi mereka. Kapal-kapal Mesir yang dilengkapi dengan pemanah dan prajurit bersenjata lengkap berhasil tampil dominan ketika melawan kapal-kapal Sea People. Menurut catatan di Medinet Habu, Ramses III menggunakan strategi cerdik dengan memerangkap kapal-kapal Sea People di perairan dangkal Delta Nil, di mana kapal-kapal besar mereka kesulitan untuk bermanuver. Pasukan Mesir kemudian menyerang dengan panah dan juga tombak, serta berhasil menghancurkan banyak kapal musuh. Relief di Medinet Habu menggambarkan kapal-kapal Sea People yang terbalik dan tenggelam, serta prajurit mereka yang tewas atau ditangkap. Setelah kekalahan di laut, sisa-sisa pasukan Sea People mencoba menyerang Mesir melalui jalur darat. Mereka bergerak bersama keluarga dan juga hewan ternak dan menunjukkan bahwa mereka juga berniat untuk bermigrasi dan juga menetap. Raja Ramses III kembali memimpin pasukan darat Mesir untuk menghadapi mereka di perbatasan timur laut. Pasukan Mesir menggunakan kereta perang, pasukan infanteri dan juga pemanah untuk mengalahkan para musuh yang datang ini. Pertempuran darat ini juga berhasil dimenangkan oleh Raja Mesir dengan banyak anggota Sea People yang tewas atau ditangkap. Kemenangan Ramses III dalam pertempuran Delta adalah salah satu pencapaian militer terbesar dalam sejarah Mesir kuno. Ia berhasil mempertahankan Mesir dari ancaman yang telah menghancurkan banyak peradaban lain di wilayah ini. Sea People yang berhasil ditangkap pada akhirnya diintegrasikan ke dalam masyarakat Mesir dengan beberapa diperkerjakan sebagai tentara bayaran atau buruh. Mesir berhasil mempertahankan kedaulatannya meskipun kekuatan dan pengaruhnya di Mediterania Timur mulai menurun setelah pertempuran ini.
Kuil Medinet Habu yang dibangun oleh Ramses ketiga menjadi sumber utama informasi tentang pertempuran Delta. Relief di dinding kuil ini menggambarkan secara detail bagaimana pertempuran laut dan juga pertempuran darat melawan Sea People. Relief tersebut menunjukkan kapal-kapal Mesir dan Sea People, prajurit yang bertempur, serta tawanan yang ditangkap, dan ini adalah salah satu catatan visual tertua tentang pertempuran laut dalam sejarah. Selain serangan ke wilayah Mediterania, Sea People juga melancarkan serangan ke wilayah Laut Aegea, utamanya terhadap peradaban Minoa dan juga peradaban Mykenae, yang dikenal karena kekayaan perdagangan maritim mereka. Meskipun Sea People awalnya merupakan ancaman besar yang menghancurkan banyak peradaban, mereka pada akhirnya mengalami kemunduran dan lenyap dari panggung sejarah. Proses ini pun melibatkan berbagai faktor, termasuk kekalahan militer, asimilasi budaya, dan juga perubahan geopolitik di wilayah Mediterania Timur. Pada puncak kekuatan mereka, Sea People adalah kekuatan militer yang cukup tangguh. Mereka menggunakan kapal-kapal cepat dan senjata yang maju untuk zaman tersebut, seperti pedang panjang dan juga penggunaan sirah. Mereka tidak hanya menyerang sebagai pasukan perang saja, akan tetapi juga bermigrasi dengan membawa keluarga dan hewan ternak yang menunjukkan bahwa mereka mencari tempat tinggal baru. Serangan mereka menyebabkan destabilisasi besar-besaran di wilayah Mediterania Timur dan berkontribusi pada keruntuhan zaman perunggu. Kemunduran Sea People tidak terjadi dalam satu peristiwa tunggal saja, akan tetapi melalui serangkaian kekalahan, perubahan geopolitik, dan juga proses asimilasi. Salah satu faktor utama kemunduran Sea People adalah kekalahan mereka dalam pertempuran melawan Mesir di bawah Firaun Ramses ketiga dalam pertempuran Delta. Ramses ketiga berhasil mengalahkan armada dan pasukan darat Sea People serta menghentikan serangan mereka ke wilayah Mesir. Selain Mesir, Sea People juga mengalami kekalahan di wilayah lainnya. Misalnya saja, beberapa kelompok yang dikalahkan oleh kerajaan-kerajaan lokal di wilayah Levant atau Anatolia. Setelah serangan mereka yang menghancurkan, Sea People pun segera kehilangan momentum mereka untuk menguasai wilayah-wilayah lainnya. Banyak kota dan kerajaan yang mereka hancurkan tidak lagi menjadi target yang menguntungkan karena wilayah-wilayah tersebut sudah mengalami kemunduran ekonomi dan politik di periode sebelumnya. Mereka juga menghadapi resistensi yang semakin kuat dari kerajaan-kerajaan yang masih bertahan seperti kerajaan Mesir dan juga negara kota di Levant. Beberapa kelompok Sea People seperti Peleset pada akhirnya menetap di wilayah yang mereka serang, di wilayah Levant Selatan, dan mereka mendirikan kota-kota seperti Ashkelon, Asdod, dan juga Gaza. Proses asimilasi ini menyebabkan mereka kehilangan identitas asli mereka dan berintegrasi dengan penduduk lokal, dan seiring waktu, mereka mengadopsi budaya, bahasa, dan praktik keagamaan setempat. Setelah keruntuhan zaman perunggu, Mediterania Timur memasuki periode baru yang kerap disebut sebagai zaman besi. Pada periode ini, kekuatan-kekuatan baru muncul seperti kerajaan Assyria dan kerajaan Israel yang membatasi ruang gerak Sea People. Jaringan perdagangan internasional yang sebelumnya menjadi target Sea People pun juga berubah dan menyebabkan insentif serangan berkurang yang menyebabkan kemerosotan secara langsung bangsa ini. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perubahan iklim seperti kekeringan juga berkontribusi pada kemunduran Sea People. Perubahan ini pun mempengaruhi pertanian dan juga sumber daya yang membuat migrasi dan serangan besar-besaran lebih sulit untuk dilakukan. Dan setelah serangkaian kemunduran tersebut, serangan bangsa laut atau Sea People perlahan menurun dan akhirnya memudar oleh waktu. Sea People merupakan kelompok misterius yang muncul pada akhir zaman perunggu dan meninggalkan jejak yang dalam sejarah Mediterania kuno. Meskipun identitas dan asal-usul mereka masih diperdebatkan, dampak mereka terhadap peradaban kuno tidak dapat disangkal. Mereka adalah aktor utama dalam keruntuhan zaman perunggu, sebuah periode yang menandai kehancuran banyak kerajaan besar dan juga transisi menuju zaman besi. Namun setelah puncak kejayaan mereka, Sea People perlahan-lahan menghilang dari panggung sejarah, meninggalkan warisan yang kompleks dan berlapis. Sea People muncul seperti badai yang tak terduga, menghantam wilayah Mediterania Timur dengan kekuatan yang menghancurkan. Mereka adalah gabungan dari berbagai kelompok seperti Peleset, Serden, Sekles, dan juga Denyen yang mungkin berasal dari wilayah Laut Aegea, Anatolia Barat, atau bahkan Eropa Selatan. Serangan mereka tidak hanya bersifat militer saja, akan tetapi juga migrasi besar-besaran dengan membawa keluarga dan juga hewan-hewan ternak. Mereka menghancurkan kota-kota penting seperti Ugarit di Levant, meruntuhkan kerajaan Hittite di Anatolia, dan mengancam keberadaan Mesir, serta mengancam keberadaan Mykenae dan juga Minoa. Kehancuran yang mereka sebabkan mengakhiri zaman perunggu, sebuah era yang ditandai oleh jaringan perdagangan internasional, kerajaan-kerajaan besar, dan kemakmuran yang relatif. Sea People menjadi simbol kekacauan dan juga perubahan, memaksa dunia Mediterania kuno untuk beradaptasi atau binasa. Sea People adalah contoh bagaimana kelompok migran atau penyerang dapat mengubah jalannya sejarah.
Mereka adalah produk dari zaman mereka yang ditandai oleh ketidakstabilan politik, perubahan iklim dan juga krisis ekonomi. Meskipun mereka diingat sebagai perusak, mereka juga memainkan peran penting dalam membentuk dunia baru pasca zaman perunggu. Kisah mereka mengingatkan kita bahwa sejarah sering kali ditulis oleh para pemenang. Catatan tentang Sea People terutama berasal dari musuh-musuh mereka seperti Mesir yang menggambarkan mereka sebagai ancaman barbar. Namun arkeologi modern mulai mengungkap sisi lain dari kisah ini dan menunjukkan bahwa Sea People mungkin juga korban dari zaman yang penuh gejolak. Sea People, seperti banyak kelompok dalam sejarah, akhirnya lenyap dalam bayangan waktu. Mereka mungkin tidak lagi menjadi kekuatan yang teridentifikasi, tetapi warisan mereka tetap hidup dalam budaya, arkeologi, dan catatan sejarah. Mereka adalah pengingat akan kerapuhan peradaban dan kekuatan perubahan. Dalam kehancuran yang mereka sebabkan, mereka juga membuka jalan bagi kelahiran dunia baru, sebuah dunia yang terus berkembang hingga hari ini. Dengan demikian, kisah Sea People bukan hanya tentang kehancuran saja, akan tetapi juga tentang ketahanan dan juga transformasi. Mereka adalah bagian dari mosaik sejarah manusia yang kompleks dan terus kita pelajari dan pahami untuk menemukan makna-makna di balik jejak-jejak masa lalu.